Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, Shalom rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Bukan Soal Makanan dan Minuman. Oke, yuk kita buka dulu ayatnya yang saya ambilkan dari surat Roma pasal 14 ayat 17 ya. Karena kerajaan Elohim bukanlah urusan mengenai makanan atau minuman, yaitu maksudnya adalah urusan soal hukum-hukum makanan gitu ya, atau aturan-aturan, melainkan tentang melakukan apa yang benar, yang mendatangkan damai sejahtera serta sukacita di dalam Roh Kudus. Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini saya menyampaikan pesan dari kitab Roma ini karena adanya banyak orang-orang yang akhir-akhir ini menyodorkan pada saya satu rentetan hukum-hukum ya, sehingga intinya gini loh. Intinya karena ada hukum ini, maka kalau kita misalnya, kalau kita divaksin, maka kita otomatis murtad ya, atau keluar dari kerajaan surga ya. Ada juga yang bilang, iya Pak, tapi walaupun Pak semuanya itu sudah kita lakukan, tapi kalau kita melanggar hukum soal makanan, misalnya kita makan babi, ya apa boleh buat Pak, semua yang dilakukan itu semuanya batal semua ya. Karena apa? Karena kita makan babi, rekan-rekan ya. Oke, nah saya pribadi gimana pendapatnya? Dan saya juga share ke rekan-rekan semuanya, betul kita ini karena kita sudah menerima Yesus Masiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita kembali lagi kepada aturan-aturan Elohim. Artinya apa? Kita melakukan Torah ya, bukan biar selamat. Ingat ya teman-teman, kita selamat ini karena kasih karunia, karena anugerah ya daripada Tuhan Yesus Masiah. Sehingga kita diperdamaikan, sehingga pada waktu Bapa Sorgawi melihat kita, melihat dosa-dosa kita, maka yang dia lihat adalah siapa? Yeshua. Itu yang dilihat. Oleh karena itu rekan-rekan, di era perjanjian lama, pada waktu kita berdosa, Tuhan melihat ke kita, maka yang muncul adalah murka Tuhan. Kenapa? Karena kita berdosa ya, kita layak dapat hukuman. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi, nah ya, jangan motong-motong ayat ya. Tetapi kasih karunia Elohim adalah hidup yang kekal di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi itu satu kesatuan ya rekan-rekan. Di perjanjian lama betul, Tuhan melihat kita, dia jijik melihat dosa kita, pemberontakan kita, kesalahan kita. Maka yang keluar adalah apa? Murka Elohim. Tetapi rekan-rekan, setelah ada penyalipan, setelah Injil, ada penyalipan terjadi di ujung, di akhir Injil, kita masuk ke zaman perjanjian baru. Apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan melihat kita, dia gak melihat dosa-dosa kita. Pada waktu Tuhan melihat kita, dia ingat akan putranya, Yeshua HaMashiach, lalu mengampuni kita. Yang muncul belas kasihan ya. Jadi makanya kita ini adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Karena setelah ada penyalipan dan kita percaya kepada korban Yeshua Masiah, maka tiap kali Bapa melihat kita, betul dia melihat dosa-dosa kita, tetapi dia juga teringat akan pengorbanan Tuhan Yeshua Masiah. Oleh karena itu rekan-rekan, oleh karena itu dia melihat dosa kita, tapi yang diingat bukan murkanya, yang diingat adalah kasihnya ya, belas kasihannya yang muncul. Makanya rekan-rekan, kita itu setelah kita menerima Tuhan Yesus Masiah, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Yang tadinya kelakuan kita bisa membawa murka Elohim, murka Tuhan, tapi setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan melalui Yesus Masiah, yang muncul adalah belas kasihan. Ya rekan-rekan, yang muncul adalah belas kasihan. Jadi rekan-rekan, betul, setelah kita dalam Tuhan Yesus Masiah, kita telah dikembalikan lagi ke jalan Tuhan. Nah, apa jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah Torah, betul. Tetapi rekan-rekan, pada waktu kita mau dan ikhlas, rela ya untuk melakukan Torah, melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita ngomong Torah, nanti saya takutnya ada Anda yang berpendapat Taurat ya, beda. Torah itu artinya adalah hukum-hukum Tuhan, ya, artinya adalah hukum-hukum Tuhan. Jalan Tuhan itulah Torah rekan-rekan, bukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat adalah apa? Adalah peraturan-peraturan yang neritik ya, yang isinya adalah apa? Cuma menunjukkan kita tuh nggak sanggup rekan-rekan. Nah, setelah kita tahu Taurat, maka kita tahu bahwa kita nggak sanggup. Karena itulah kita jadi butuh juru selamat.
Setelah kita tahu kita butuh juru selamat, kita menerima juru selamat atau Hamasyah itu kita menerima Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Yang terjadi berikutnya adalah apa? Kita ada dalam anugerah. Tiap kali kita berdosa, maka Bapa Surgawi melihat bukan dosa kita, melainkan pengorbanan Tuhan Yeshua Mashiach. Lalu muncullah belas kasihan Tuhan sehingga kita diperdamaikan. Ya, jadi ibaratnya rekan-rekan kayak anak ya sama bapak. Kalau anak ini putus hubungan dengan bapaknya, maka dia nggak bisa pulang ke rumah. Karena apa? Karena itu bukan rumah dia lagi. Dia memusuhi bapaknya, ya, sama dengan kita. Tidakkah kita tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan melawan Elohim? Tapi pada waktu kita diperdamaikan oleh Tuhan Yeshua Mashiach, maka kita memperoleh kasih karunia. Maka nggak ada lagi murka Tuhan. Ya, jadi kalau ada yang bilang, emang lu dapat kasih karunia? Iya. Tahu dari mana? Gue udah percaya sama Tuhan Yeshua Mashiach. Maka aku adalah orang yang diberi kasih karunia. Ya, jadi dosaku diampuni. Dosaku di masa lalu diampuni. Dosaku di masa depan diampuni. Walaupun nggak niat berbuat dosa. Dan Rasul Paulus berkata, kita nggak mungkin lagi berbuat dosa. Karena apa? Dosa adalah pemberontakan melawan Elohim, melawan Bapa Surgawi kita. Kita dalam Tuhan Yeshua Mashiach, kita nggak mungkin lagi berbuat dosa. Karena apa? Kita nggak mungkin lagi melawan Bapa Yahweh, memberontak terhadap Bapa Yahweh. Nggak lagi kita. Tapi yang ada adalah apa? Kesalahan-kesalahan itu yang mungkin terjadi. Tapi rekan-rekan, intinya apa? Setelah kita dalam Yeshua Mashiach, kita dapat kasih karunia. Maka rekan-rekan, kita ini udah kembali ke rumah Bapa. Kenapa? Karena status kita dikembalikan. Kita ini udah anak loh, bukan musuh lagi. Tapi kita sudah anaknya Bapa Surgawi kita. Maka rekan-rekan, buat Anda yang ketakutan dan mungkin dengerin khotbah-khotbah yang bikin Anda takut ya, diangkat nggak ya? Jangan-jangan gue nggak diangkat. Nanti kalau gue divaksin nggak diangkat. Teman-teman, kalau Anda ini adalah anak-anak Elohim, maka Anda pasti diangkat. Ya, teman-teman jangan lupa, kita barusan mendengar bahwa ada sekitar 25 orang yang diselamatkan ya, dijemput oleh TNI Angkatan Udara dari Indonesia, dijemput dari Afghanistan ya, untuk kembali ke Indonesia. Nah, siapa yang boleh kembali ke Indonesia? Tentunya warga negara Indonesia. Dijemput oleh pesawat terbang TNI Angkatan Udara Boeing 737-400 ya, yang menjemput para orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia. Nah, rekan-rekan, kenapa kok dijemput? Karena warga negara Indonesia. Kalau Anda ini warga negara sorga, warga negara Samayim, maka Anda pasti diangkat. Kenapa? Karena pengangkatan itu untuk mengangkat kita, untuk mengevakuasi kita dari dunia, di mana dunia ini nanti sebelum dunia ini akan diberi penghukuman, akan dituangkan cawan murka Elohim, maka kita anak-anak yang dapat kasih karunia, kita nggak boleh kena murka Elohim. Maka Elohim akan mengangkat kita. Itulah tujuan pengangkatan. Kita dievakuasi supaya kita aman, supaya bumi yang udah gak ada anak-anak Elohim, baru mereka akan dituangi cawan murka Elohim. Jadi bagian Anda itu adalah kasih karunia, bukan murka. Jadi lupakan pengajaran para hamba-hamba Tuhan yang isinya tuh kematian, penghakiman, kutuk-kutuk, tapi dibungkus dalam bentuk hukum Tuhan. Ya enggak teman-teman. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Elohim. Buktinya apa? Buktinya Anda bisa percaya kepada Tuhan Yeshua Mashiach. Tapi saya dosa, Kak, saya jatuh lagi. Nggak apa-apa. Anda kalau udah pernah percaya, berarti Anda punya kasih karunia dari Elohim. Ya, Anda udah punya kasih karunia itu. Jadi kalau Anda sampai jatuh dalam dosa lagi, it's okay. Balik lagi ke rumah Bapa. Ya, Tuhan berkata apa? Tuhan Yeshua berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yeshua. Jadi kalau Anda itu letih lesu, Anda itu jatuh dalam dosa, ya, Anda itu lemah, maka Bapa nggak akan ngusir Anda. Salah ya, itu pola pikir yang ngaco. Yang benar adalah apa? Pada waktu Anda letih, lesu, berbeban berat, depresi mungkin karena dosa, Tuhan nggak meninggalkan Anda. Manusia mungkin meninggalkan Anda. Mereka hamba Tuhan itu mungkin akan menghukum Anda, mengkondemnasi Anda. Tapi Bapa Surgawi kita dalam nama Yeshua HaMashiach tidak akan menolak Anda. Karena apa? Karena Anda adalah biji matanya Elohim, Anda adalah kesayangannya. Ya, oleh karena itu Anda yang sudah pernah menerima Tuhan Yeshua HaMashiach, artinya apa? Anda sudah kasih karunia itu. Yang perlu dilakukan adalah apa kalau Anda terjatuh? Bahkan Anda murtad sekalipun, Anda pindah agama sekalipun, yang perlu Anda lakukan adalah apa? Kembali. Karena artinya apa? Kasih karunia Tuhan sudah ada pada Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah meresponinya, ya.
Jadi kalau hari ini pun Anda belum pernah menerima Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, it's okay. Kalau hari ini Anda mendengar pesan saya ini, lalu Anda berkata, iya, aku kok terasa terdorong. Kalau Anda tergerak untuk percaya pada Tuhan Yeshua Mashiach, jangan ragu-ragu lagi. Artinya apa? Ruach HaKodes atau Roh Kudus sudah bicara pada hati Anda. Yang perlu Anda lakukan, walaupun Anda agama lain, walaupun Anda pembenci Yeshua Mashiach, it's okay. Anda benci orang Kristen, gak apa-apa. Hari ini kalau rohnya Tuhan sudah bicara pada hati Anda, ada dorongan buat Anda, jangan-jangan benar ya, lakukan aja ya. Anda terima Tuhan Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka firman Tuhan berkata, Dia adalah Immanuel ya, Imuna Anahnu Elohim ya, Tuhan yang bersemayam atau bertabernakel di dalam diri kita. Jadi hari ini saya mau mengundang rekan-rekan semua, kalau Anda mendengarkan suaranya di hati Anda ya, maka biarpun walaupun apapun deh yang agama Anda dulu ajar kepada Anda, kalau Anda mendengar suara hati Anda, ada bisikan Roh Kudus ya yang berkata ini benar loh, maka Anda responi sekarang ya. Terimalah Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan yang begitu mengasihi Anda. Dan gak ada Tuhan-Tuhan lain, gak ada ilah-ilah lain yang mengasihi Anda seperti Tuhan Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Saya mau katakan pada Anda, sang firman itu adalah Yeshua HaMashiach. Dialah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Cukup dengan firman-Nya ya. Jadi teman-teman, Dia adalah firman Elohim, firman Tuhan. Dia menciptakan Anda. Oleh karena itu, pada waktu Anda mendengar suaranya hari ini, Anda bisa tahu kalau itu adalah Tuhan Yeshua Mashiach yang memanggil Anda. Dari mana Anda bisa tahu? Karena firman itulah yang paling mengenal Anda. Dia mengenal Anda, dan hari ini Tuhan Yeshua Mashiach, sang firman itu berkata, kembalilah kepadaku, datanglah kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu kamu berbeban berat. Tuhan tahu kamu tuh letih lesu. Mungkin kamu ada masalah di keluarga kamu, orang tua kamu, ya mungkin pacar kamu. Saya nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas saya tahu bahwa Tuhan tahu, karena Dialah yang menciptakan Anda dan saya. Kalau ada ciptaan yang rusak, maka yang paling qualified untuk memperbaiki adalah siapa? Tentunya bengkel resminya, tentunya service centernya. Dan hari ini service center itu ya, Tuhan penciptamu berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau hari ini Anda butuh kelegaan, datang kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Saya rindu berdoa buat Anda, yuk. Kalau Anda yakin ini buat Anda ya, mari saya akan pimpin dalam doa. Anda cukup tiruin aja, dengarkan saya dan tirukan doa ini dalam hati. Kalau Anda mau ikut ucapkan lebih bagus lagi ya. Yuk kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan Yeshua HaMashiach, Engkaulah sang firman yang menciptakan aku dan menciptakan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu Tuhan, hari ini aku mau menerima fakta bahwa hari ini Tuhan, aku hidupnya penuh dosa Tuhan. Aku udah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Karena firman-Mu berkata Tuhan, sebenarnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Kemuliaan Elohim yang aku tahu telah hilang dari hidupku Tuhan adalah kekekalan, adalah hubungan pribadi antara aku dengan penciptaku. Oleh karena itu Tuhan, hari ini aku berdoa, ya Bapak Yahweh, aku berdoa, hari ini aku nyatakan Tuhan Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku terima Tuhan Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku terima Engkau ya Tuhan Yeshua, masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku, dan selamatkan aku Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Rekan-rekan semuanya, kalau Anda sudah berdoa bersama dengan saya barusan tadi, maka hari ini Roh Kudus yang disebutkan oleh firman Tuhan sebagai roh adopsi itu telah mengadopsi Anda. Hari ini Anda bukan lagi tamu, Anda bukan lagi hamba, tapi Anda telah diadopsi oleh roh adopsi itu, Ruach HaKodes, Roh Kudus itu, sehingga sekarang Anda adalah anak-anak Elohim. Jadi sekarang Anda adalah anaknya Tuhan, maka Anda juga layak untuk pulang ke rumah Tuhan. Bukan karena perbuatan Anda, tetapi karena apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Anda telah diselamatkan, Anda telah kembali. Jadi rekan-rekan, hari ini Anda telah dijemput oleh Roh Kudus, Anda telah boleh pulang kembali, dan surga pasti milik Anda. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yeshua berkata, aku akan pulang ke rumah Bapakku dan mempersiapkan tempat bagimu. Ya, nanti Tuhan Yesus akan pulang menjemput kita di awan-awan. Kita boleh pulang ke rumah di mana rumah Bapa Sorgawi kita berada. Yaitu di mana? Tentunya di surga atau di Samayim, rekan-rekan ya.
Jadi rekan-rekan, Anda sekarang adalah warga negara kerajaan Samayim. Artinya Anda boleh pulang ke surga atau ke Samayim karena Anda adalah warga negara kerajaan Samayim. Jadi tunggu evakuasi itu akan segera datang. Tapi perhatikan satu hal teman-teman, yakinlah Anda pasti tempat Anda nanti adalah pulang ke rumah Bapa di surga ya. Karena apa? Karena bagian buat saya dan Anda bukanlah penghakiman, bukanlah penghukuman, tetapi kasih karunia. Hari ini, catat tanggalnya hari ini teman-teman, Anda telah menerima kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, tunggu aja tanggal mainnya. Karena bagian buat Anda dan buat saya adalah Samayim, adalah kerajaan surga. Tempat Anda adalah kerajaan surga. Walaupun apapun juga yang nanti orang-orang akan katakan, tenang. Karena Anda bukan lagi tempatnya di neraka. Bukan lagi tempat Anda di penghukuman. Karena apa? Karena Anda adalah orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus HaMashiach. Maka nggak ada pilihan. Tempat Anda adalah tempat di mana Dia berada nanti. Yaitu di mana? Di Samayim atau di surga ya. Tuhan Yesus berkata, nanti di mana aku berada, kamu juga berada di sana ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku akan berada di tempat di mana Bapa berada, dan kamu akan berada di tempat aku berada. Jadi di mana ada Tuhan Yesus, di situ kita ada. Dan Tuhan Yesus berkata, tempatnya adalah bersama dengan Bapa surgawi kita. Maka nggak ada pilihan lagi. Nanti tempat saya dan tempat Anda sama, yaitu di mana? Bersama dengan Tuhan Yesus HaMashiach, yaitu di Samayim atau di surga. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan saya, dan terima kasih Anda telah menerima kasih karunia yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Maka hari ini adalah tempat di mana Anda telah lahir baru, itu istilahnya. Anda yang telah menerima, kita yang telah menerima Tuhan Yesus HaMashiach adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda adalah ciptaan baru. Anda bukan lagi Anda yang tadi, yang penuh dosa, ya, yang penuh dengan kebimbangan, yang penuh pergumulan. Hari ini, mulai sekarang, satu persatu, Tuhan akan mulai menguraikan benang kusut dalam hidup Anda. Karena apa? Karena Anda adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Jadi, mulai hari ini, bagian Anda adalah kasih karunia, berkat-berkat, keberuntungan, kebaikan, kemurahan. Itu akan mengikuti Anda dan saya sampai akhir hidup kita. Itu jadi firman Tuhan. Ya, berikan waktu buat diri Anda untuk dimuridkan. Maka dalam waktu 1-2 tahun ke depan, Anda akan melihat perubahan yang dahsyat terjadi. Tuhan akan mulai melakukan terobosan-terobosan dalam hidup Anda. Anda akan mulai melihat apa yang sekarang nampaknya mustahil akan Tuhan genapi, dan Anda akan menerima berkat yang luar biasa. Perubahan yang dahsyat dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus HaMashiach kita katakan haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.